Puji Tuhan, memasuki bulan akhir tahun ini, bulan yang penuh sukacita. Kita sama-sama bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan telah hadir. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah melayani kita. Hari ini kita mau sama-sama hadir kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Melepas
Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau rapi setiap kami Tuhan, jemaat yang ada Tuhan. Biarlah setiap kami benar-benar sungguh-sungguh dari Allah Tuhan. Yang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bersama. Mari izinkan suatu kuasa apapun di luar dari kuasa Tuhan yang ingin mengganggu setiap ibadah konsentrasi kami. Sama-sama kami tolak katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerah Tuhan mengalir hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sapa jadinya puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka-cita di hadapan Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang penuh sukacita. Kita mau sama-sama mau berhimpun bagi Tuhan. Haleluya.
adalah hal yang terbaik bagi kami. Ketika pujian penyembahan kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Saatnya berita firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Dan setiap hati kami, biarlah Tuhan berikan hati dan tanah yang baik, tanah yang subur untuk dapat menerima benih-benih firman Allah, sehingga benih firman Tuhan itu bertumbuh-tumbuh atas hidup kami untuk kembali memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, Kau pakai menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21. Kita akan membaca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-22 tentang Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 23 silakan. Dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga tertimbullah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapsarlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa tentang Yesus mengutuk pohon ara ini adalah sebuah peristiwa yang menjadi contoh bagi semua orang percaya, terkhusus memang pada peristiwa kala itu kepada para murid-murid, kepada orang-orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Peristiwa itu memang terjadi dan menjadi contoh bagi para murid-murid. Meskipun kalau kita membaca dari ayat 18 sampai ayat 22 itu tidak ada maksud signifikan yang dapat diterima oleh para murid dan orang-orang yang mengikut Tuhan kala itu. Namun demikian, apapun respon, apapun tanggapan, apapun dan bagaimanapun cara penerimaan murid-murid, tetapi kebenarannya itu tetap akan dinyatakan bagi mereka. Dalam peristiwa itu dicatat bahwa Tuhan Yesus berjumpa dengan pohon ara ketika ia sedang lapar di dalam sepanjang kepulangannya dari kota di mana dia sedang melayani. Ini menggambarkan betapa Allah itu, betapa Tuhan Yesus sangat kecewa
melihat pohon ara yang begitu baik, yang begitu tumbuh dengan subur, yang begitu tumbuh dengan baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Kemarin saya ngobrol dengan Ibu Gembala, Mi, itu pohon jambu di depan gereja potong saja. Kenapa? Karena buahnya jelek. Tidak ada yang bisa dinikmati. Baik, nanti kita potong, lalu kita tambah kanopi paling enggak 3 meter ke depan, biar tidak ambles. Oke. Ini adalah kesimpulan kita semua, bahwa kalau pohon itu tidak menghasilkan sesuatu, kesimpulan cepatnya adalah potong saja. Ketika Tuhan Yesus mendapati buah pohon ara yang tidak berbuah itu, Tuhan Yesus kecewa. Kenapa? Karena pohon ara itu tidak kenal musim kalau dia berbuah. Jadi baik panas maupun dingin maupun kering, pohon ara itu akan tetap eksis dan tetap berbuah. Karena demikianlah memang kenyataannya. Sehingga dalam sebuah jurnal teologi dia sebut begini, ada 3 buah macam buah pohon ara itu. Yang pertama adalah buah ara di musim kemarau. Jadi pada musim kemarau pun pohon ara itu akan tetap berbuah. Buah pohon ara hijau itu terjadi pada musim dingin. Artinya pada musim dingin pun pohon ara itu akan tetap menghasilkan buah. Lalu yang ketiga, buah ara bungaran itu terjadi atau masa sebelum musim kemarau. Jadi dari 3 catatan sejarah ini sudah membuktikan kenapa Tuhan Yesus kecewa melihat pohon ara itu. Karena seharusnya pohon ara itu berbuah. Sebab munculnya daun itu berarti pasti ada buahnya. Karena biasanya menurut literatur diceritakan bahwa pohon ara itu akan berbuah, kemudian diikuti oleh tumbuhnya daun. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara itu bagus, menarik, daunnya begitu lebat, begitu hijau, tetapi sama sekali tidak menunjukkan kualitas seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya peristiwa tentang Yesus mengutuk pohon ara ini adalah sebuah gambaran. Tolong ulang Yeremia pasal 8 ayat yang ke-13. Sesungguhnya peristiwa Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22 ini sedang menggambarkan satu keadaan bangsa umat pilihan Allah. Yeremia 8 ayat yang ke-13. Ayat 13 saya baca demikian. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Peristiwa tentang tidak berbuahnya pohon ara, di mana Tuhan mengutuk pohon ara itu adalah bicara tentang
sebuah bangsa, bicara tentang sebuah umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ia yang disebut sebagai biji matanya Allah. Ia adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi apa kata Yeremia 8 ayat 13? Pohon ara, tidak ada buah ara pada pohon ara. Jadi bangsa Israel itu kalau diumpamakan pohon ara, seperti Matius 21 ayat 18 sampai 22, dia adalah sebuah pohon yang indah, yang bagus, yang rindang, yang membuat orang terprovokasi, terhipnotis untuk menikmati buahnya. Tetapi justru buah itu tidak ada. Gambaran Matius 21, umat-umat Allah atau bangsa Israel itu seharusnya ia dapat memberi buah, karena memang dia adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel gagal berbuah. Apa tindakan Allah di dalam Matius 21? Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu. Israel menjadi kering. Israel tidak lagi menjadi perkenanan dari Allah, karena dia menjadi umat yang gagal. Israel gagal meninggikan dan memuliakan Allah sampai hari ini. Mereka masih menantikan Mesias di tembok ratapan, tembok Yerusalem. Ada yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya rindu. Saya pun rindu ingin melihat bagaimana sih. Ya kalau Bapak Ibu duluan tolong bawa tanahnya. Paling enggak kita hanya dengar cerita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah bangsa yang gagal untuk berbuah. Lalu bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita ini kelihatannya baik? Daun kita rindang. Tetapi pada waktu masuk ke dalam, Tuhan sedang melihat pohon hidup kita ini. Jangan sampai hidup kita itu mengecewakan Tuhan, lalu hidup kita itu menjadi kering oleh karena Tuhan menganggap kita sebagai umat yang gagal. Ayat itu menyebutkan Tuhan Yesus sedang lapar. Artinya ia sedang mengharapkan sesuatu dari pohon ara itu, dari bangsa umat kepunyaan itu. Harusnya ia bisa memberi buah yang dapat dinikmati oleh Allah. Tetapi mereka bangsa yang gagal. Itu sebabnya mereka disingkirkan oleh Allah, dibiarkan menjadi umat yang kering. Sehingga dalam catatan ayat itu, apalagi Yeremia pasal 8 ayat 13, Tuhan menetapkan bagi mereka orang-orang yang melindas mereka. Artinya Tuhan telah menyiapkan penghukuman bagi mereka. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita sebagai umat Allah tidak bisa berbuah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di dalam catatan Matius pasal 21 ini adalah peristiwa yang tragis. Adalah sebuah perjalanan kehidupan kekristenan yang memalukan. Kenapa? Hanya kelihatannya baik.
hanya kelihatannya dari luar begitu memikat, begitu memukau. Tetapi ketika jauh melihat dalam yang diharapkan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Inilah kegagalannya. Selanjutnya di dalam catatan Matius 21, Allah memanggil orang-orang di luar dari mereka. Tujuannya untuk apa? Agar mereka dapat menghasilkan buah. Kalau kita membaca catatan perjalanan murid Tuhan Yesus, membaca catatan kisah para rasul, kita melihat bagaimana pertumbuhan gereja itu begitu luar biasa. Atau dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan memberikan kepada kita satu keistimewaan, jikalau Tuhan memberikan kepada kita satu kelebihan, kita tidak memanfaatkan kelebihan untuk berbuah, maka kelebihan itu akan diambil dan dipindahkan kepada orang lain. Tujuannya adalah agar orang lain itu dapat menghasilkan buah. Israel yang diharapkan oleh Allah menjadi bangsa yang memuliakan namanya, tetapi justru ia menentang sampai hari ini dan tidak percaya kepada Mesias itu. Mereka masih menantikan sang pembebas yang sesungguhnya, padahal Yesus sang Mesias itu telah hadir di tengah-tengah mereka. Mata mereka dibutakan, penglihatan mereka dikaburkan untuk melihat kebenaran ini. Untuk apa? Supaya orang-orang di luar Israel itu kemudian bisa menghasilkan buah. Yang saya seperti katakan kepada murid-murid, kepada para rasul dan mereka yang percaya kepada Kristus. Makanya Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah cara mereka harus berbuah sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mereka menghasilkan sesuatu. Kemudian itulah yang disebut bahwa mereka itu menjadi gereja, menjadi murid, menjadi rasul yang berbuah. Dalam ayat yang ke-20 jelas dikatakan begini. Ayat 20 mencatat begini. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ini juga merupakan satu gambaran bagi kita, bahwa ketika ada satu peristiwa yang fenomenal, kita mulai terhipnotis di dalamnya. Kita mulai merasa kaget. Kok bisa ada pohon ara benar-benar menjadi kering dalam waktu yang singkat? Mereka menjadi kagum dengan fenomena yang terjadi. Persoalannya adalah mereka menjadi gereja, menjadi umat, menjadi murid yang gagal memahami pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kendati pun demikian yang terjadi, Tuhan tidak marah kepada mereka. Tuhan tidak mengutuk pengenalan mereka kepada Allahnya, kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru Tuhan mengapresiasi mereka, bahwa kalau mereka berdoa di dalam ayat terakhir itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesulit apapun kita mencerna dan mengerti sebuah nilai maksud kebenaran dari Tuhan,
Tuhan akan tetap mencari jalan keluar agar kita pada akhirnya dapat mengerti. Persoalannya adalah kita selalu terpuruk di dalam ketidakmengertian kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada peristiwa di mana Ia mengutuk pohon ara itu tidak sampai kepada mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang tua sedang mendidik, sedang mengajar anak-anak kita, kalau mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan dari didikan kita, sebagai Bapa yang baik, kita akan terus memberikan perhatian, memberikan atensi. Bisa saja dengan cara disiplin, bisa saja dengan cara teguran, supaya apa? Anak-anak kita kembali dalam jalan yang benar. Tuhan Yesus tidak marah, tidak menegur terhadap ketidakpekaan mereka terhadap maksud di balik rencana Allah dalam peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Tetapi justru Tuhan Yesus mengarahkan kepada satu pengertian yang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Beberapa kali saya itu ke bandara dengan ibu gembala. Selalu salah jalannya. Karena salah selalu patroli itu selalu marah dengan saya. Saya bilang tunggu 5 menit ya, istri saya sedang ke sana. Tidak ada 5 menit katanya. Bapak harus jalan. Saya muter lagi balik 20 menit lagi. Sementara orang yang di bandara bilang begini, Pak ikutin Google Map aja. Justru Google Map itu yang membuat saya salah jalur. Akhirnya kami tanya-tanya dan memberanikan diri cari jalan sendiri. Akhirnya betul. Akhirnya benar. Setelah sekian lama kami berputar-putar di bandara, Bapak Ibu, kadang-kadang seperti ini. Kita sudah diberi patokan arah dan tujuan, tetapi kadang-kadang selalu salah. Bukan tujuannya yang salah, tetapi cara untuk sampai ke sana itu salah. Bisa melibatkan memang keterbatasan pikiran kita, bisa melibatkan ketidakmampuan berpikir kita di dalam mencerna sebuah peristiwa, setiap perintah. Tetapi yang pasti adalah begini, Tuhan akan selalu mengarahkan satu jalan yang terbaik sampai kepada tujuan. Dan tujuan dari Allah di dalam peristiwa itu adalah agar bangsa Israel, agar umat-umat Allah itu punya sebuah nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, di mana hidup mereka berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi mereka itu sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, sesuatu pun tidak ada yang mustahil, karena Tuhan yang menyertai mereka. Meskipun mereka tidak peka, Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan, tapi Tuhan membuka jalan yang lain untuk agar mereka kemudian dapat melihat bagaimana tujuan Tuhan itu pada akhirnya dapat dilaksanakan di dalam hidup mereka. Tuhan itu selalu punya jalan. Mungkin 1000 jalan gagal di depan kita, tetapi akan ada selalu jalan bagi kita untuk kita sampai kepada tujuan. Karenanya ayat itu berkata, mintalah. Sekalipun itu sesuatu yang mustahil,
Tetapi catatan Alkitab, Allah akan selalu melakukan bagi mereka. Nah, saya punya 3 catatan penting berdasarkan Matius 21 ayat 18 sampai 22 ini. Yang pertama, peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini karena ia tidak berbuah adalah simbol dari sebuah bencana. Simbol dari sebuah penghukuman. Artinya Tuhan sedang ingin melihat kita ini bermanfaat, berfaedah, dapat dinikmati. Tetapi kalau kita tidak berbuah, ada penghukuman yang telah dipersiapkan. Dosa itu menghasilkan maut, kata Alkitab, kitab Roma pasal yang ke-6. Upah dosa ialah maut, kebinasaan. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, selalu saja ada penghukuman di balik pelanggaran dan kesalahan. Tetapi kita telah banyak belajar dari catatan-catatan Alkitab bahwa sehebat apapun, semerah kirmisi, hitam pekat itu warna, merah hitam pekat warnanya, tapi dengan Yesus kita akan menjadi putih seperti salju. Sekali lagi, simbol bencana dan penghukuman. Yang kedua, Allah itu menuntut buah di dalam hidup kita. Allah tidak hanya sekedar menuntut pertumbuhan, tapi Allah itu menuntut hasil, buah dari hidup kita ini. Jangan katakan Bapak Ibu Saudara, saya bertumbuh di A, di B, di C. Jangan bangga dengan pertumbuhan. Allah tidak menuntut pertumbuhan hidupmu, tetapi Allah menuntut hasil, buah. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kepada hamba yang baik setia, hai hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba yang berbuah. Jangan bangga kalau kita sudah bertumbuh hari ini. Grafik kita kalau dulu ibadah hanya sekedar Natal saja, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November kita tidak ada. Tapi waktu Natal kita ibadah. Selalu seperti itu. Jangan bangga dengan pertumbuhan, tapi banggalah kalau kita bisa berbuah, sebab itu yang dituntut oleh Tuhan. Pohon ara itu didapati oleh Tuhan Yesus hanya daun-daun saja. Ia sedang berpura-pura memiliki buah. Tetapi apakah sesungguhnya buah itu ada? Tidak. Berpura-pura berbuah itu menyakitkan. Berpura-pura berbuah itu menuntut banyak harga dari hidup ini. Sekali lagi, Tuhan tuntut hidup kita adalah berbuah. Orang Farisi, mereka mengaku sebagai orang-orang yang religius. Mereka menganggap diri sebagai orang-orang yang beragama lebih daripada orang-orang lain. Tapi di dalam catatan-catatan Alkitab, Tuhan Yesus selalu marah, menegur mereka. Kenapa? Karena mereka berpura-pura berbuah. Mereka adalah komunitas kelompok orang yang munafik, yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya baik, tetapi ketika akan dinikmati, diminta buahnya, mereka menyalahkan satu dengan yang lain.
karena cuaca lah, karena musim yang tidak bersahabat lah, karena tidak dipupuk lah, karena memang tanahnya tidak baik lah. Ingat, seharusnya di segala musim hidup kita tetap berbuah seperti pohon ara. Dan itu yang Tuhan tuntut. Tuhan tidak menikmati kita pada waktu kita menghasilkan buah di bulan Desember, tetapi bagaimana di Januari, bagaimana Februari. Tuhan tidak melihat buah kita hanya di hari Minggu, tapi bagaimana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan tidak menuntut buah kita hanya jam ibadah saja, jam 8 sampai setengah 10, tidak. Tapi dalam waktu 24 jam itu Allah menuntut buah dari hidup kita. Sebab pohon ara tidak kenal musim saat ia berbuah. Mau panas, mau dingin, harus menghasilkan buah. Dan itulah yang dituntut Allah dalam hidup kita itu, untuk berbuah. Dan yang terakhir, pohon ara yang rimbun, yang tidak berbuah itu kelihatannya hebat. Israel yang kelihatannya baik, yang kelihatannya menghasilkan sesuatu, tetapi justru mereka menolak Mesias dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah sesungguhnya Dia Mesias, yang pembebas, pelepas dari dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari waktu ke waktu untuk menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi orang-orang yang selalu berbuah. Buah kita dapat dinikmati oleh orang lain. Sempat kata Alkitab, Israel itu berbuah, tetapi buahnya masak. Jangan sampai kalau kita berbuah, buah kita masak. Saya dulu di depan gereja itu ada pohon mangga. Buahnya bagus, besar-besar. Ketika tua, saya ambil, saya masukkan kamar, saya perang, dan waktunya matang, empuk saya makan, tetap asam. Hari itu juga, maaf pohon, saya tebang kalau keluar. Kenapa? Saya mengharapkan buahnya manis, tapi hasilnya masam. Saya potong. Saya sebagai pemilik pohon itu saya potong. Kenapa? Rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Beda kalau Bapak Ibu Saudara menanam pare, menghasilkan buah yang manis. Ada pare yang manis? Tidak ada. Sampai Lebaran kuda pun kita gak akan pernah mendapatkan buah pare yang manis, karena memang kodratnya adalah pahit. Saya ingin sampaikan begini, kapanpun, dimanapun kita berada, jadilah buah. Kalaupun tidak, tunjukkanlah senyum, ya, satu dengan yang lain. Coba kanan kiri senyum. Haleluya. Haleluya. Yang tidur bangun senyum. Ya. Pasang tangan senyum, Pak. Nah, luar biasa kalau senyum pasang tangan ini. Luar biasa. Manis kayak gula. Tuhan memberkati. Paling tidak senyuman kita sudah menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus dan kita nikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Pelayan musik, saya mengundang maju ke depan. Mari kita bernyanyi satu pujian, telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Kadang kita tidak sanggup untuk mengerti kehendak Allah, tetapi kasih-Nya selalu akan menuntun kita. Ia begitu panjang sabar, Ia begitu menyatakan kasih setia-Nya kepada kita dan menunjukkan jalan yang lain, agar pada akhirnya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah tidak menuntut kita pertumbuhan dari setiap pribadi, karena itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi Allah menuntut buah-buah di dalam hidup kita ini. Mari kita muliakan nama Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan kehidupan kita ini, agar Tuhan selalu dipermuliakan. Segala kesalahan, segala pelanggaran kita, Ia tetap menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Ia adalah adil dan setia, yang akan mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kita. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Abang menyerahkan seluruh jemaat-jemaatku pagi hari ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami pribadi-pribadi kepada Tuhan. Perlayakanlah kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Allah, manunggal dengan pribadi Engkau, melalui perjamuan kudus yang sebentar kami adakan. Sucikan, kuduskan, perkenankan, layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Berkatilah hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah Engkau siapkan untuk melayani kami. Kami percaya Allah pakai mereka untuk menyalurkan berkat bagi jemaat Tuhan. Dan kami percaya setiap tangan yang mengambil Tuhan akan membubuhi berkat di atasnya. Pagi hari ini kami mohon anugerah dan kemurahan Tuhan tersedia bagi setiap kami. Dan Engkau yang melayakkan kami untuk kami dapat makan sehidangan dengan Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya teramat mulia. Salibnya
kamu sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang menjadi garansi bagi keselamatan kita. Sehingga penghukuman Ia telah tanggung di atas kayu salib demi kecintaannya kepada kita yang percaya kepadanya. Dengarkan firman Tuhan sebelum memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya adalah darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang menguduskan dan menyucikan kita, sehingga kita menjadi gereja, menjadi umat yang layak di hadapannya, untuk menyembah, untuk berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Yesus, Engkau baik. Bapa besar.
Biarlah pernyataan kasih-Mu menjadi bahagian atas hidup kami. Saat kami makan sehidangan dengan Tuhan, kami yang sakit dengan iman kami percaya bahwa kami telah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan sedang membuat jalan keluar. Ada solusi-solusi yang baik yang Tuhan telah siapkan sediakan bagi kami. Karenanya biarlah anugerah dari Tuhan yang tersedia bagi kami terus melengkapi perjalanan hidup kami, sehingga kami sampai kepada sebuah tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu kehidupan yang berbuah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dan perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampaikan. Cuma diberkati oleh dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih atas keberkahan yang bersiap bagi kami. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan, kiranya setiap persembahan kami boleh memenuhi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dengan pekerjaan, usaha dan pendidikan kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai
Selamat ulang tahun disampaikan untuk Bapak Huta Smith tanggal 28 November. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan tanggal 25 November, genap 18 tahun Bapak Stephen dan Ibu Novita. Tuhan memberkati. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tuhan memberkati. Janji iman Natal silahkan menghubungi Bapak Yumai. Janji iman pembangunan bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk PKK mitra di kala duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bulan Desember, jadi semua kegiatan ibadah tengah minggu ditiadakan. Wanita telah berakhir Sabtu kemarin ya. Jadi yang ada tetap itu doa malam, jangan kebablasannya. Yang ada itu doa malam hari Kamis. Saya sampaikan nanti akan dimasukkan di dalam grup ya, untuk kegiatan Natal sepanjang bulan Desember. Natal sekolah minggu tanggal 8 Desember jam 4 sore. Jadi kirim anak-anaknya untuk bersama dengan yang lain bisa merayakan ibadah Natal di tempat ini. Kemudian perayaan Natal GPIA Permata hari Sabtu tanggal 14 Desember jam 5 sore. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang nomornya tidak ada di grup bisa nanti disampaikan ke Ibu Gembala, bisa dimasukkan di dalam grup supaya semua informasi itu Bapak Ibu bisa terus update itu. Natal Pasutri tanggal 21 Desember jam 5 sore. Pak Yumai sudah berapa pasangan? Baru 9 pasangan. Silakan segera daftar Bapak Ibu ibadah Pasutri ya. Karena ada rahasia yang sampaikan kemarin ya. Ada rahasia yang pernah saya sampaikan kemarin yang akan disampaikan. Enggak tahu Pak, saya lupa saya. Itu rahasia lagi nanti Pak. Jadi tolong bagi rekan-rekan ini tim musik bisa hadir Pak Eko, Pak Alan. Itu hari Sabtu kan udah libur ya. Bisa main musik ya, bisa main musik lengkap karena kita meminta pembicara. Silakan nanti mendaftar ke Pak Yumai. Pak Rudi bisa dengan Ibu hadir ya. Pak Erik Suryana bisa ikut. Bapak Riyadi Naibaho bisa ikut. Bapak Yason yang di belakang juga bisa ikut ya. Semua bisa ikut. Silakan daftarkan diri ya. Seperti kemarin bilang, saya masuknya ada sesuatu yang dipersiapkan. Ya nanti lihat aja disiapkan atau enggak, yang penting nanti saya sampaikan aja dulu ya. Ibadah malam Natal 24 Desember jam 5 sore. Ibadah Natal Rabu 25 Desember jam 8 pagi. Ibadah malam tahun baru Selasa 31 Desember jam 5 sore. Kemudian ibadah awal tahun Rabu tanggal 1 Januari jam 8 pagi. Silakan nanti seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan koordinasi dengan tim-tim yang ada supaya kita dapat memberikan yang terbaik dalam momen Natal ini. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna ya. Supaya Tuhan bekerja dengan limpah atas hidup mereka sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik. Baik, saya kira itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya, sebab Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Adalah sukacita kami yang berlimpah ketika kami berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menuntun kami kepada sebuah pertumbuhan
Tuhan, sehingga hidup kami dapat berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati Bapak Hutasoid yang berulang tahun tanggal 28 November. Engkau memberkati pernikahan Bapak Stephen dan Ibu Novita tanggal 26 November, genap pada 18 tahun perjalanan pernikahan mereka. Tuhan yang memberkati. Aba berdoa bagi Oma Unggang, Tuhan terus lawat menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Kesembuhan yang dari Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Pasca operasi Bapak Martin, Tuhan terus yang bekerja. Engkau yang menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Bapak Rudi, hamba mohon anugerah-Mu terus melimpahkan kemurahan dan kebaikan atas hidupnya. Pulihkan dengan sempurna. Opung Bonar, Tuhan juga jamah lawat dalam nama Yesus. Ibu Maria terus pertumbuhkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberi pertolongan dan kesembuhan dalam nama Yesus. Pemulihan sehabis jatuh Ibu Desi Torus hamba serahkan kepadamu. Pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Martin yang akan operasi bagian tangannya, Tuhan tolong. Hamba mohon kemurahan-Mu. Tangan-tangan dokter yang akan mengerjakan semua berjalan dengan baik. Hamba mohon anugerah dan kemurahan-Mu yang menyertai. Hamba berdoa bagi Ibu Ari yang rencana akan operasi setelah jatuh beberapa minggu yang lalu. Tuhan tolong, kemurahan Tuhan dinyatakan. Kau beri kesembuhan, beri anugerah-Mu yang terbaik bagi ibu ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Mari Engkau hadir bagi mereka. Kau buka jalan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kami sisipkan doa bagi bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan gereja-Mu ini ada. Kau berkati. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Semuanya kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima kasih. Gimana Bu?